Misteri kematian Deti Suminarsih, 38 tahun, seorang tukang jamu di Garut, akhirnya terungkap. Deti sebelumnya tewas di kios jamu miliknya di Kampung Mekar Bakti, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 2 Desember 2020 lalu. Pelaku Yusuf Ardi, 41 tahun, berhasil ditangkap tim Saca Polres Garut di Tanjung Priok, Jakarta setelah buron. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami Sidki Al-Ghifari, reporter dari Tribun Jawa Barat, yang kini akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Sidki. Halo, selamat sore rekan Dea. Ya, selamat sore rekan Sidki. Terkait hal ini, pelaku pembunuhan sudah diamankan. Lalu, apakah sudah diketahui berarti bagaimana kronologi pembunuhan saat itu? Baik rekan Dea, kronologi pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Garut, di Kecamatan Cikelet, yakni ini pelaku ini membunuh istri sirinya sendiri di kios miliknya, yaitu kios jamu. Jadi istri pelaku ini berprofesi sebagai pedagang jamu di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Memang kronologisnya saat itu pelaku nekat menghabisi nyawa istrinya sendiri lantaran sang istri terus-menerus meminta cerai terhadapnya dan dia tidak kuat ketika harus berpisah dengan sang istri. Pelaku ini juga sempat buron 13 bulan dan melarikan diri ke berbagai daerah seperti Karawang, Purwakarta, kemudian ke Pekalongan. Dan di Pekalongan pelaku menemui salah satu temannya yang merupakan kapten dari kapal pencari ikan di Pelabuhan Tanjung Priok. Lalu pelaku memutuskan untuk kabur ke laut dan berprofesi sebagai nelayan, begitu dia. Ya, lalu Sidki, bagaimana akhirnya polisi bisa mengungkap identitas pelaku ini dan menangkapnya? Baik dia, pelaku ini ke Polres Garut bekerja sama dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penyelidikan adanya jejak-jejak pelaku di Tanjung Priok. Jadi pelaku ini selama melaut itu dia pulang ke darat itu 4 bulan sekali. Jadi selama 13 bulan itu baru 3 kali pelaku melarikan maksudnya kembali ke darat. Kemudian terendus oleh pihak kepolisian, oleh tim Sancang Polres Garut, dan tim Sancang Polres Garut melakukan penangkapan setelah kapal dari pelaku ini mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi memang prosesnya cukup lama karena teka-teki kematian dari seorang wanita penjual jamu di Garut ini sudah 3 bulan yang lalu terjadinya, tepatnya tanggal 2 Desember 2022, 13 bulan yang lalu. Baik Dea, setelah melakukan penyelidikan, akhirnya pelaku berhasil ditangkap di kapalnya sendiri di Tanjung Priok. Ya, baik. Terima kasih rekan Sidki. Dan Tribuners, untuk informasi lengkapnya, rekan Sidki sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Garut, AKBP Wirdanto Hadi Jaksono. Berikut keterangan lengkapnya. Mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada pagi hari ini kami dari Polres Garut akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan dan penangkapan pelaku pembunuhan yang terjadi di tahun 2020 akhir. Jadi ini adalah kejadian pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 2020 sekitar pukul setengah 4 sore dengan TKP yaitu di Kampung Mekar Bakti di Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, di mana korban adalah saudari Deti Sumirnasih yang merupakan ibu rumah tangga dan termasuk dan juga penjual jamu. Adapun kejadian atau kronologisnya perlu saya ingatkan bahwa pada saat kejadian bahwa korban ditemukan oleh tetangganya dan juga termasuk juga ketua RT-nya dalam keadaan tertelungkup, tertidur, dan kemudian ada luka cekik di lehernya. Setelah dilakukan langkah-langkah pengolahan TKP, akhirnya penyidik dan penyelidik Polres Garut
bisa mengidentifikasi pelaku, yaitu adalah suaminya sendiri, yaitu adalah saudara YAK, umur 41 tahun, pekerjaannya adalah anak buah kapal. Jadi kronologis dari kejadiannya berdasarkan pengakuan dari tersangka bahwa pada saat malam kejadian itu terjadi percekcokan, di mana almarhumah atau korban ini meminta cerai kepada si pelaku. Di situ pelaku menolak, dan kemudian bahkan juga sempat juga ada permasalahan di mana pelaku meminta korban untuk menjual motornya untuk digunakan sebagai modal usaha. Tetapi ada penolakan dari korban. Ada dua permasalahan itulah yang akhirnya menjadi motivasi dari pelaku untuk menghabisi nyawa korban pada saat malam hari itu. Pada saat setelah dicekik dan kemudian dibungkus menggunakan selimut itu, kemudian yang bersangkutan akhirnya juga mengambil barang milik korban, yaitu ada uang sejumlah Rp70.000 dan kemudian handphone serta motor Honda Beat yang sudah dijual semuanya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.